البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني Assalamualaikum Pak Dali. علما Selamat di sekolah. نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي Assalamualaikum Pak Dali. رزقا Selamat di sekolah. واسعا Abdi dirampok, Bu. علينا Oh, di bumi. توبة Oh, نصوحا Baik sinyalnya. lumayan lah. وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا Dupinu توبة di sekolah sahanya. نصوحا Sahawai. Atau di Padadan kata wis nama. Kang Wayu bili bade sarapan. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله Ada lagi bisa dimulai. Kenapa batur ya nya? Kenapa batur ya? Apa Dali? Dimulai saja apa ini? Apa yang pakai masker? Lebih 6. Lagi batuk ya? Jam 5 lebih 6 Pak Dali. Kita bisa waduh ayah Febri. Udah kaset. Biasa dikawitan Ustaz ya. Ya. Siap anak-anak. Siapa? Kita mulai ya kultum kita hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Al-ayah. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Amanah, para wakasek, kemudian Bapak, Ibu, ya. Guru yang Gabung di Zoom. saya banggakan. Gabung di Zoom ya. Juga tidak lupa anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 SD Islam Al-Amanah yang tangguh insya Allah sebagaimana tema kita hari ini dengan mabit kita bangun
siswa-siswa yang tangguh. Baik anak-anakku, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini kultum, kuliah 7 menit, Bapak tidak akan panjang lebar ya, hanya sedikit ingin berbagi dengan kalian ya terkait dengan tema mabit kita hari ini. Kemarin sudah banyak dibahas oleh Pak Dadan, juga dibahas oleh Ibu Kepala dan para pembimbing yang lainnya. Di antara karakter seorang siswa atau manusia yang tangguh itu adalah ia harus mampu menjadi masadirul khair li nafsihi wa li ghairihi. Bahwa salah satu dari indikator, salah satu dari ciri orang-orang yang tangguh itu adalah manakala ia mampu menjadi sumber kebaikan baik bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Nah, sekali lagi ya, salah satu ciri dari manusia yang tangguh adalah dia mampu menjadi sumber kebaikan li nafsihi, baik bagi dirinya sendiri, wa li ghairihi, dan bagi yang lainnya. Artinya apa? Kebaikan yang kita miliki harus ditularkan kepada orang lain. Kalau bahasa Belanda nama soleh teh ulah kersorangan, takwa teh ulah kersorangan, tapi sebarkanlah ketakwaan kita, sebarkanlah kesolehan kita pada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Ya, jadi soleh teh ulah hayang sorangan, asapang solehna, asapang takwana. Jadi jangan sampai kita ingin dikatakan orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, tapi di sekitar kita mereka tidak merasakan kesolehan dan ketakwaan kita. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, manusia yang tangguh itu bagaikan pohon. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, alam taro daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Bahwa orang yang tangguh itu bagaikan pohon. Pohon yang akarnya kuat menancap ke bumi, akidahnya kuat, akidahnya salimah, akidahnya sahihah. Setelah akidahnya kuat, maka dahannya, daunnya akan menjulang tinggi ke langit. Ya, kemudian batang-batangnya akan menjulang tinggi ke langit. Kemudian dari batang dan daun itu akan muncul buah-buah, akan muncul hasil dari kekuatan akar tadi yang dapat dirasakan oleh manusia yang berada di sekitarnya. Ya, jadi bagaikan pohon nih, manusia yang tangguh itu bagaikan pohon yang kuat akarnya, juga dahannya menjulang tinggi ke langit. Selain itu dia juga berbuah dan buahnya ini dapat dirasakan oleh orang lain, oleh orang yang berada di sekitarnya. Minimal pohon ini dapat dijadikan tempat berteduh bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah gambaran orang yang tangguh. Jadi tadi kemarin Pak Dadan sudah dikatakan bahwa orang yang tangguh itu adalah ia harus mampu menjadi masodilur khairi li nafsihi wali ghairihi, harus mampu menjadi sumber kebaikan bagi dirinya juga bagi orang lain. Nah, ciri yang lain ya, selain tadi dikatakan bahwa orang yang tangguh itu ia harus memiliki akidah yang kuat, ia harus memiliki harus menjadi sumber kebaikan bagi dirinya dan orang lain, juga dia harus religius, dia harus kreatif, dia harus inovatif dan lain sebagainya.
Tetapi yang tidak kalah penting, ya, menurut Bapak ini yang akan Bapak poin yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana kita memiliki sifat kejujuran dalam diri kita. Apalah artinya pintar? Apalah artinya religius? Apalah artinya kreativitas yang kita miliki? Apalah artinya nilai-nilai di atas kertas yang sangat baik? Ya, mungkin di antara kalian anak-anakku ada yang nilainya 99, ada yang nilainya 100. Itu nilai di atas kertas yang akan dinilai 0 di hadapan Allah manakala kita tidak memiliki sifat kejujuran dalam diri kita. Nah, jadi manusia yang tangguh itu adalah manusia yang memiliki sifat jujur dalam dirinya. Nah, anak-anakku, kalau kita coba menghitung orang pintar, orang yang cerdas di negara kita Indonesia ini banyak sekali, tidak terhitung. Lalu kenapa negara kita terus dikatakan berkembang, maju-maju? Mun mobil mah mogok, didinya we terus kudu didorong. Ya, bukan berarti di negara kita ini tidak ada orang-orang pintar. Tidak ada orang-orang cerdas. Banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang cerdas, tetapi orang jujurnya sedikit. Jadi orang-orang jujurnya itu sedikit. Nah, dengan fasilitas atau kegiatan mabit ini, maka sekolah dalam hal ini SD Islam Al-Amanah memfasilitasi kalian agar kelak menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang akan menjadi pemimpin masa depan, ya, mampu menghadapi segala tantangan zaman dengan modal kejujuran. Nah, jadi tadi, ya, pertama manusia yang tangguh adalah manusia yang mampu memberikan kebaikan atau menjadi sumber kebaikan baik bagi dirinya, juga bagi orang lain. Itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, ya, yang akarnya kuat, dahannya tumbuh begitu lebat, menjulang ke atas langit. Selain itu dia pun berbuah, dan buahnya itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Juga dia memiliki karakter jujur. Nah, anak-anakku, begitu luar biasanya ajaran kejujuran yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita, sehingga banyak hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dari sifat kejujuran. Nah, ini perlu jadi catatan bagi kita, ya. Nah, Rasul pernah mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu yasduku wa yatahadha sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Nah, ini yang pertama nih, jujur, orang yang jujur. Kata Nabi, berbuat jujurlah. Menjadi orang jujur, baik di setiap perkataan, di setiap tingkah laku, kita harus jujur. Kata Nabi dengan bahasa alaikum bisidqi, berbuat jujurlah. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang pertama tadi Bapak bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan bergaullah, ya, temanilah, ya, orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena berteman dengan orang jujur, minimal kita akan kabawa jujur. Berteman dengan orang-orang yang jujur akan memotivasi kita untuk berbuat jujur pula. Ya, artinya dari setiap langkah kita,
kemudian ucapan kita akan senantiasa dibalut dengan kejujuran. Nah, balik lagi ke hadis Rasul tadi. Alaikum bisidki. Hendaknya kalian atau kita mempunyai sifat jujur. Karena sifat jujur itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membawa kebaikan dan akan mengantarkan kita kepada kejujuran. Dan selain itu Rasul mengatakan wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatahadha sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Orang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur dalam situasi dan kondisi apapun, maka Rasul mengatakan hatta yuktabu indallahi siddiqan, maka ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicatat oleh Allah sebagai seorang yang jujur kelak di yaumul akhir. Nah, kalau orang yang sudah dicatat ya ditandai oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur, insya Allah ia akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Selain Rasul memerintahkan kepada kita untuk berbuat sedih, berbuat jujur, maka terusan dari hadis ini Rasul mengatakan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilan nar, ya, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yatahadza kadzib hatta yuktabu indallahi kadzaban. Sebaliknya, tadi kalau orang yang jujur, senantiasa jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, maka oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Tetapi sebaliknya, jika kita berbuat kadzib, berbuat bohong, tidak jujur, lain di mulut, lain di hati, maka orang tersebut kelak ya yuktabu indallahi kadzaban, akan dicatat oleh Allah sebagai manusia-manusia yang pandai berbohong dan sudah tidak dihargai kelak di yaumul akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, SD Islam Al-Amanah menginginkan, mengharapkan para lulusan-lulusannya memiliki sifat jujur. Bukan hanya pintar dalam bidang akademik, bukan hanya religius, bukan hanya kreatif, bukan hanya inovatif, tetapi yang paling penting lulusan Al-Amanah itu adalah memiliki sifat siddiq, memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan modal utama dan pertama bagi seluruh manusia, siapapun itu, ya, termasuk orang yang tidak beragama Islam pun, maka kejujuran menjadi modal pertama dan utama menjalani kehidupan agar bahagia. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat terus, mudah-mudahan ya dengan ikhtiar maksimal menciptakan manusia-manusia yang memiliki sifat siddiq ini betul-betul akan diraih oleh kalian semua. Sehingga ketika kalian keluar dari SD Islam Al-Amanah ini, paling tidak kalian memiliki sifat jujur. Jika jujur sudah menjadi pakaian kita, jika jujur sudah menjadi kebiasaan kita dalam situasi apapun, insya Allah, Allah akan senantiasa menolong kita. Nah, dari hadis yang lainnya lagi, Rasul pernah mengatakan, yuri buka ila mala
yuribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib rabitun. Kata Nabi, tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukanmu kepada perkara-perkara yang tidak meragukanmu. Dan ingat, sesungguhnya kejujuran itu akan menenangkan jiwa kita dan kebohongan akan menggelisahkan hati kita semua. Nah, anak-anakku, selamat, kalian telah menjalankan Mabit, salah satu program SD Islam Al-Amanah. Betul apa yang dikatakan oleh ketua pelaksana kemarin, Pak Dadan, bahwa kegiatan Mabit ini bukan untuk membuat kalian lelah, bukan untuk membuat kalian capek, tetapi kegiatan Mabit ini salah satu cara SD Islam Al-Amanah untuk menjadikan kalian anak-anak yang memiliki sifat jujur. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama untuk senantiasa berbuat jujur. Insya Allah kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surganya Allah. Dan sebaliknya, mari kita sama-sama membiasakan untuk tidak berbohong. Karena sifat bohong itu akan membawa kepada fujur, keburukan, kemadorotan, kesengsaraan. Oleh sebab itu maka kita harus menjauhi sifat bohong, karena bohong akan mengantarkan kita ke neraka. Baik, anak-anakku, mudah-mudahan kultum yang sedikit ini akan menjadi pelajaran bagi Bapak khususnya, bagi Bapak Ibu guru, juga umumnya bagi kalian semua. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah kelak di yaumul akhir menjadi orang-orang yang siddiq, menjadi orang-orang yang jujur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuti. Wabarakatuh. Parah weh. Paris. Pak udah bangun, Pak. Baik, udah bangun, Halo anak-anak. Apa nih? Sudah sama-sama menyimak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan sudah disampaikan kali tadi. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dali yang sudah menyampaikan kulturnya. Baik, kita bersiap ke penutupannya. Sebentar. Yang petugas penutupan. Suaga. Yang petugas. Ada Ayas, ada? Halo Ayas, ada? Ada, Bu. Oke, sudah siap ya? Sebentar. Safa dulu, Bu, untuk untuk baca Qur'annya. Oh, Safa dulu. Baik. Selanjutnya. Oke, sebentar Ibu buka dulu ini.
agenda acaranya. Boleh agenda acaranya berikutnya. Safa dulu Bu membacakan ayat suci Al-Quran. Iya, Safa. Muhammad Safa. Ya, enggak. Safanya ada? Halo Safa. Ya, Bu. Ya. Silahkan Safa membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bentar kita ke Pak Dodi dulu. Ada Pak Dodi? Ya, gimana Bu? Pak Dodi MC ya? Enggak. Apa? Oh iya. Ya, untuk selanjutnya anak-anak ya penutupan dari kepala sekolah. Ya, mangga Ibu Nunung diaturana. Cek saya, Sontana saya. Saya. Iya, hatur nuhun Pak Dodi, Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anaknya ada semua ini, Neng? Hadir semua nggak? Bapak Ibu gurunya ada? Ada berapa yang hadir sebelum dimulai? Mungkin dari Bapak Pembimbing. Ibu Pembimbing. Hadir semua nggak anak-anaknya? Enggak lah. Ada 80 ada. Pimpinan Abdi Ayanusat. Pemohon. Iya, berarti pembimbing nanti cek lagi kalau belum hadir sana. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidana wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, juga anak-anak sekalian yang Ibu cintai, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Aduh ya, senang. Ibu senang lihat Pak Ik ya, lihat Safa dan kawan-kawan sehat semua ya. Oke, anak-anakku yang Ibu sayangi, karena Ibu diberikan waktu sedikit ya, Ibu akan coba efektifkan waktu saja ya. Pertama, Ibu ingin nanya aja dulu kepada anak-anak sekalian, gimana mabit malam ini dari hari kemarin sampai hari ini, menyenangkan atau tidak? Boleh jawab. Menyenangkan. Yang serunya ada doang, lagi? Bu, yang menyenangkan. Pagi-paginya ngantuk, Bu. Iya. Oke, terima kasih ya. Itu perwakilan suara dari kalian. Ya, anak-anakku yang Ibu sayangi, mabit kali ini adalah mabit yang sangat spesial karena ini masa pandemi ya, anak-anak.
Sehingga kami dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru berpikir keras nih gimana caranya mabit gitu ya di masa pandemik ini gitu ya. Akhirnya terjadilah mabit kombinasi ya antara offline dengan online. Kenapa kita kombinasi? Karena memang kita masih masa PPKM ya. Jadi kita tidak bisa berkumpul penuh dari awal sampai akhir. Kemarin inginnya kita ya bersama-sama di sekolah, tapi kondisi seperti ini. Jadi mohon anak-anak sekalian memaklumi ya keadaan seperti ini. Tapi alhamdulillah kita sudah banyak bertemu. Anak-anakku yang Ibu sayangi, rangkaian kegiatan yang kita lakukan dari hari kemarin sampai hari ini, mungkin Ibu sedikit evaluasi saja ya. Dari mulai pertemuan pertama kita setelah ada duhur, ya kemarin Ibu lihat kalian senang sekali begitu ya, karena kalian bertemu dengan teman-teman, kemudian kalian juga makan bersama ya, berjamaah, sholat juga sama ya, bukan makan saja, sholat berjamaah, kemudian makan bersama-sama gitu ya, ngobrol juga dengan teman-teman gitu ya, dengan Bapak Ibu guru. Nah itu Ibu lihat menyenangkan, betul nggak menyenangkan buat kalian? Betul. Ya, betul ya, senang ya. Tapi tetap kita berlakukan protokol kesehatan. Jadi kemarin tetap berjaga jarak ya, kemudian juga memakai masker dan kalian tetap mencuci tangan setelah aktivitas. Itu subhanallah, dan yang paling utama kalian tetap selalu berdoa ya. Nah, kemudian kemarin kalian melakukan kegiatan gym. Ya. Ibu lihat tuh bahagianya luar biasa ya kalian. Jadi dari gym itu apa hikmah yang bisa kalian ambil? Coba siapa yang bisa menyampaikan salah satu aja hikmah dari gym kemarin apa? Kita harus kerjasama. Iya, siapa nih? Raffi ya. Kita harus kerjasama karena dalam tim ya. Ada lagi yang lain? Barusan Fadil, Bu. Apa dia? Aduh iya, Ibu saking setahun tidak bertemu ya, jadi lupa namanya. Terima kasih Pak Dia. Ada yang lain? Hikmah dari main game kemarin apa sih? Hanya game aja, senang-senang aja gitu atau gimana? Tadi kerjasama katanya. Yang kedua apa? Halo, pada kemana ini? Di mute ya. Oke. Yang penting masih ada ya Ibu pembimbing dipantau terus. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah kita harus bersungguh-sungguh apabila kita mengejar cita-cita atau target, berarti kita harus dengan berusaha agar gamenya menang ya. Tadi tim bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri tapi harus bersama orang lain. Kemudian yang bersungguh-sungguh ini otomatis dengan penuh perjuangan, seperti nanti kalian ketika menghadapi ujian ya, ujian baik ujian itu US besok ataupun ujian kehidupan, bahwa kita memang harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut agar kita berhasil. Ingat ya, manjada wajada gitu ya. Apabila kita bersungguh-sungguh pasti kita akan berhasil. Jadi di sini dari game tersebut adalah ada usaha atau ikhtiar ya untuk mencapai cita-cita gitu ya. Misalnya nanti kalian cita-cita ingin jadi dokter, nah berarti bagaimana nih berusahanya ingin menjadi hafiz Quran, nah bagaimana usahanya, nah itu harus kita lakukan ya. Kemudian kemarin sore kalian belajar motivasi ya dengan Kak Edi, ya, seneng nggak belajar sama Kak Edi? Senang. Senang ya, sama bonekanya juga ya. Nah, iya. Siapa nama bonekanya? Lupa Ibu teh. Alif. Alif, dengan Alif ya, Kak Edi dengan Alif ya. Banyak yang Kak Edi sampaikan. Di antaranya tadi yang sudah Pak Dali sampaikan ya, Ibu tidak akan bahas lagi tentang kejujuran. Yang kedua yaitu bahwa kita harus senantiasa menjaga atau istiqomah menjaga lidah ya atau perkataan. Kadang-kadang kita dengan teman suka lupa nih anak-anak, misalnya mengejek teman gitu ya, kemudian teman membalasnya dengan hal tidak baik. Nah, itu jangan lagi dilakukan oleh kita ya. Karena kan di dalam, kalau nggak salah dalam Al-Mu'minun tuh surat ya, di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 sampaikan bahwa salah satunya adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi lidah itu harus kita jaga, jangan sampai menyakitkan orang lain ya. Misal ya kalian, kamu pendek, bocel, hitam. Nah, kemudian sama kita dibahas, dasar kamu anaknya. Nah, itu tidak baik ya.
Karena lidah kita itu selalu dicatat oleh Allah. Setiap perkataan kita itu selalu dicatat. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, janganlah dibalas dengan kejahatan, tapi doakanlah dengan perkataan yang baik. Misalnya semoga kamu diberikan kesolehan gitu ya. Mudah-mudahan kamu insaf dan sebagainya ya. Kemudian Kak Edi juga menyampaikan kemarin itu tawadu ya. Tawadu, jadi artinya kalian tidak boleh sombong apabila kita punya ilmu, misalnya kita pintar, cerdas, ataupun kita punya orang tua kita punya harta yang berlebih. Nah, kita tidak boleh sombong ya, karena semua itu adalah pemberian dari Allah. Ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, maka kita tidak punya apa-apa. Tetaplah sopan santun ya terhadap guru, terhadap ayah bunda di rumah, terhadap teman juga sama. Adab kalian, sopan santun kalian tetap dijaga ya. Kemudian Kang Edi menyatakan kemarin tentang ikhlas ya. Jadi bagaimana ketika mungkin kita sudah berjuang maksimal ya, sudah bekerja keras, ternyata kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita. Nah, kita harus menerimanya. Kemudian juga kita ikhlas dengan cobaan yang diberikan seperti sekarang ini sama Allah ya. Diberikan musibah virus COVID ya, itu harus kita terima dengan ikhlas dan kita kembalikan. Kita hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatunya adalah Allah ya, dan tetap berdoa. Kemudian Kang Edi juga menyampaikan kemarin pantang menyerah ya, bahwa ketika mencapai suatu target yang tinggi, yuk kita berusaha. Karena yakin di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Bahwa Allah itu memberikan kesulitan, di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Tuh. Kemudian Kang Edi kemarin menyampaikan tentang bagaimana sih menjadi pemimpin yang tangguh. Tadi sudah Pak Dali sampaikan ya, Ibu tidak akan bahas lagi. Nah, anak-anak itu rangkaian kemarin, kemudian rangkaian malam hari sama Bapak Ibu dibimbing, dipantau terus, sholatnya harus tepat waktu. Nah, itu jangan sampai saat ini aja ya kalian lakukan, tapi setiap hari seperti itu. Kalau bahasa Sundanya mah Pak Dadan suka bilang dugcong. Jadi artinya sholat di awal waktu ya, ketika begitu bunyi adzan, tinggalkan semua aktivitas, tidak ada lagi yang kalian lakukan, apalagi lagi main HP, berhenti semua. Kemudian kalian sholat ya. Kemudian murojaah itu juga dijadikan pembiasaan sehari-hari. Setelah sholat malam kita murojaah berkumpul dengan ayah bunda di rumah ya, tanpa gadget setelah sholat maghrib gitu ya, atau sholat isya ya. Nah itu kemudian sholat malam ya tadi malam, subhanallah, Ibu lihat di grup tring. Nah berarti anak-anak ini bangun semua ya gitu. Nah ya, nanti kan tidak dibimbing lagi oleh Bapak Ibu guru ya. Nah itu menjadi kalian mandiri nantinya. Jadi tidak lagi harus dikasih tahu sama mama gitu ya. Jadi sudah terbiasa sholat malam. Nah, agar kalian tidak kesiangan untuk sholat malam, coba kalian usahakan punya schedule time ya. Jadi misalnya pukul 8 aku harus sudah tidur. Sehingga nanti jam 3 atau setengah 4, mungkin sekarang masih bisa setengah 4, kalian bangun ya untuk sholat malam. Karena sholat malam ini ya Allah istimewanya luar biasa ya. Allah itu sangat menganjurkan untuk bangun di tengah malam, dan doa yang mustajab salah satunya gitu ya di sepertiga malam itu. Jadi kalian bisa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dimudahkan menghadapi misalnya nanti ujian, kemudian dihilangkan masa pandemi COVID-19 ini sehingga kita bisa bertemu ya. Nah, itu usahakan menjadi pembiasaan sholat malam ya. Kemudian pagi-paginya mendengarkan ceramah seperti yang tadi Pak Dali sampaikan, atau kalian ikut kajian subuh setiap hari Sabtu ya. Itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Atau misalnya mendengarkan ceramah dari radio, dari TV ya. Nah, anak-anakku, apabila ini semua kalian lakukan, rutinitas seperti ini, insya Allah kalian akan menjadi anak yang solihah, akan menjadi kebanggaan bagi Bapak Ibu orang tua kalian dan bagi Bapak Ibu guru. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat.
Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, itu flashback sedikit mungkin ya evaluasi kegiatan kita hari ini. Nah, pesan dari Ibu pertama, jadikanlah momentum mabit ini menjadi awal kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik di masa yang akan datang. Jangan sampai ada sudah nih mabitnya udah berhenti, enggak seperti itu ya. Nah, kalian tidak usah lagi disuruh-suruh oleh mama papa. Ini adalah kewajiban kita sebagai makhluk Allah yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Yang kedua, setelah mabit ini, Ibu inginkan bahwa kalian memiliki adab, ya, adab, perilaku, akhlak yang baik. Sebagaimana tema mabit hari ini menjadikan karakter yang tangguh. Ya, karakternya tadi sudah Ibu sampaikan kan seperti itu ya. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, dan satu lagi mungkin pesan dari Ibu guru, kurangi bermain game ya atau memakai gadget. Boleh gadget itu dipergunakan apabila dipergunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya untuk belajar ya, untuk mencari informasi yang yang diperlukan, yang baik, nah itu boleh. Tapi kalau kalian semata-mata hanya untuk main game online, nah, Ibu harap kalian tidak melakukannya seperti itu. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, Ibu dan Bapak Ibu guru semua sudah berusaha ya, selama 6 tahun ini. Jadi Ibu jadi sedih ya. Sudah berusaha mendidik kalian selama 6 tahun ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Ibu masih ingat ketika kalian masih suka nangis ketika anak kelas 1 ya, sampai akhirnya jadi tuntas sudah kewajiban Bapak dan Ibu, tinggal sedikit lagi mungkin wisuda tahfidz dan bimbingan lainnya. Jadi secara pembelajaran kami sudah tuntas mengantarkan anak-anak. Nah, oleh sebab itu dari lubuk hati yang dalam dari Bapak Ibu guru, dari kami semua kepada anak-anakku sekalian, mohon maaf lahir batin ya. Lagi kita selama ini bersama-sama dengan kalian dalam suka dan duka ya. Mungkin ada kata-kata dari Bapak Ibu guru yang kurang berkenan, itu mohon dimaafkan ya. Dan yang akan membahagiakan kami nanti ketika kalian lulus dari SD Al-Amanah adalah kalian menjadikan anak-anak yang soleh-soleha, yang senantiasa mengedepankan akhlak yang baik, adab yang baik begitu ya. Dan kami tunggu kabarnya kalian sukses di masa yang akan datang. Mau ya anak-anak memaafkan kami semua. Dan salam buat ayah bunda di rumah. Terima kasih ayah bunda sudah mensupport kegiatan ini dengan memberikan fasilitas dan dukungan baik moral ataupun materialnya kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadikan anak-anak yang kebanggaan bagi kita semua. Itu saja barangkali anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita sehat semuanya ya. Dan Allah melindungi dan merahmati kita. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Bahwa kegiatan ini selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hada astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan kepada kita semua, bukan hanya kepada kalian tetapi kepada panitia atau kepada Bapak Ibu guru juga sama ya. Harus ada perubahan, bukan hanya menunggu 1 hari tapi setiap detik harus ada perubahan, oke? Anak-anak yang Bapak banggakan selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ananda Ayas. Ini mah Pak Agus bukan Ayas ya. Ananda Ayas. Ada Pak. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah teman-teman, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diperkenankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ibu bapak kami, guru-guru kami, para syuhada, dan para pahlawan yang gugur mendahului kami. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia atas izin dan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda Ayas yang telah memandu doanya ya. Anak-anak yang Bapak banggakan, rangkaian kegiatan mabit dari awal sampai akhir alhamdulillah dengan izin Allah lancar, tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan dari kemarin sore sampai pagi ini yang kita lakukan menjadi amal soleh yang akan menemani kita nanti di alam barzah. Oke. Oleh sebab itu kita tutup saja acara mabit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Bapak, guru-guru dan kalian ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan beristirahat. Oke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sudah, ini lab aja. Ya. Oke, ya, silakan anak-anak boleh leave dari Zoom-nya. Terima kasih. Jumpa hari Senin anak-anakku semuanya. Jangan lupa login. Selamat ujian ya, semoga sukses. Login. وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي